Seorang ulama bertanya kepada seorang ulama. Kata ulama tersebut, "Wahai akhi, di manakah awalnya ilmu dan di manakah akhirnya daripada ilmu?" Maka ulama tadi berkata, awalnya ilmu ketika seseorang itu tidak merasa berilmu dan kepingin tahu dan terus ingin menimba ilmu. Nah, itulah awalnya daripada ilmu. Kemudian akhi, kayak saudara tadi bertanya lagi, "Wahai akhi, di manakah akhir daripada ilmu?" Akhir daripada ilmu ketika seseorang itu merasa paling berilmu dan merasa lebih pintar daripada yang lain. Nah, ini sudah terjerumus kepada lembah kesombongan hari yang mulia. Maka sebelum Allah ciptakan dunia beserta isinya ini, yang pertama Allah ciptakan adalah kalam. Kalam ini Allah perintahkan menulis seluruh program-program yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menulis tentang penciptaan langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, planet-planet, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini dicatat oleh kalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka ketika Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan kepada seluruh malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka seluruh malaikat waktu itu bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Dia menolak, dia sombong, dia merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. "Ya Allah, kenapa saya diperintahkan sujud kepada Nabi Adam? Saya yang tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam terciptakan dari tanah. Saya lebih mulia, saya lebih tinggi, saya lebih berilmu daripada Nabi Adam." Maka hadirin yang mulia, ketika iblis ini sombong dengan ilmunya, dia merasa lebih daripada Nabi Adam alaihissalam, dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Ketika itulah iblis ini Allah hinakan untuk selama-lamanya. Jadi hadirin yang mulia, orang yang mempunyai sifat sombong ini, walaupun dia orang alim, walaupun dia orang yang banyak ilmu, tapi derajatnya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini kurang apa lagi hadirin yang mulia? Ilmu iblis ini tinggi. Bahkan di konon katanya, ceritanya iblis ini imamnya para malaikat. Tapi dengan kesombongannya iblis ini, karena dia merasa berilmu, maka iblis ini Allah hinakan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang mempunyai ilmu tapi dia merasa tidak berilmu, merasa paling bodoh, maka ketika itulah seorang manusia itu Allah muliakan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Maka hadirin yang mulia, ini penyakit sombong. Penyakit sombong ini akan membinasakan seseorang tersebut. Bahkan sedangkan penyakit tawadu, mempunyai sifat tawadu, rendah hati, nah ini akan menyebabkan kemuliaannya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki, apalagi kita biasa menyalahkan orang lain. Ini amalan bid'ah masuk neraka. Ini amalan bid'ah masuk neraka. Belum tentu hadirin yang mulia. Kalau kita sudah merendahkan orang lain, bid'ahkan orang lain, berarti kita sudah merasa lebih daripada orang tersebut. Nah, ini sifat iblis hadirin yang mulia. Orang yang sombong seperti ini tidak layak kata Allah masuk surgaku. Kenapa? Iblis orang yang berilmu, tapi karena dia sombong, maka iblis tidak layak di dalam surga. Allah usir dari surga dan divonis untuk masuk neraka selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita mempunyai sifat tawadu, sifat rendah hati, sehingga dengan sifat tawadu yang kita miliki, sifat rendah hati yang kita miliki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya sampai kita menjadi raja di surganya Allah Subhanahu